Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading. Pembacaan umum untuk semua yang nonton, bukan untuk perorangan ya, bukan untuk kamu sendiri. Jadi ini energi campur aduk jadi satu semua yang nonton ya. Kalau untuk dibacakan khusus terfokus hanya kepada kamu dan permasalahan kamu, itu personal reading. Nanti di akhir video akan saya jelaskan bagaimana personal reading. Tapi kalau males dengerin saya ngoceh, di akhir kelamaan kamu bisa cek deskripsi video YouTube saya. Di sana sudah jelas. Oke? Kita mulai ya. Temanya apa Bunda? Seperti biasanya tanpa tema. Temanya kita serahkan kepada semesta. Semoga oleh semesta hari ini diberikan bacaan yang sesuai dengan permasalahan kamu sehingga kamu bisa mengambil manfaat positif dari video ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya, sehingga bisa berkah untuk kamu dan saya. Oke, kita lihat energi yang nonton dulu ya. Silakan fokus ke kartunya tapi tetap rileks dan pastikan kalian sudah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebelum mengikuti pembacaan kali ini. Oke, kita mulai. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Bunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Untuk yang baru saja gabung saya ucapkan selamat bergabung. Salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja silahkan kalian tulis di komentar. Fokus ke kartunya, yuk kita melihat energi yang nonton ini siapa saja. Bisa energi sifat, karakter, keinginan, permasalahan atau apapun terserah semesta menunjukkan apa. Yuk. Oke, the star. Wow. Kamu adalah bintang. Bintang di sini itu bisa berarti kamu orangnya penuh harapan, ya, penuh cita-cita, punya banyak impian. Tapi juga bisa berarti bahwa kamu adalah sosok seseorang yang banyak orang mengidolakan kamu. Kamu sosok yang populer di lingkungan kamu atau di masyarakat umum. Mungkin public figure, selebgram, seleb TikTok, seleb YouTube, seleb apapun ya, bukan seleb padi ya. Jadi seperti itu energinya, punya harapan yang tinggi. Semua orang punya harapan tinggi ya. Coba ini apa? King of Pentacles. Wow. Beberapa di sini banyak uang, mungkin karena profesinya sebagai bintang, sebagai seseorang yang populer. Tapi ini nggak selalu bintang atau banyak yang mengidolakan ya. Banyak yang berharap sama kamu juga ada ya. Dan di sini sebenarnya kamu adalah sebenarnya banyak juga yang berharap ya, berharap sama kamu karena kamu mungkin banyak uang, mungkin kamu pintar mengatur uang, atau mungkin kamu punya bisnis, atau kamu itu kerjaannya bagus ya, sehingga posisimu di pekerjaan mungkin tinggi. Di sini mungkin berharap juga ada beberapa kecil ya, kecil sedikit dari beberapa yang nonton ya, dari semua yang nonton ada beberapa yang berharap sama kamu karena kamu banyak duitnya. Ada ya, ada. Kemudian yang paling kenceng adalah kamu adalah seseorang yang mungkin punya bisnis sendiri ya. Kalau kerja di orang lain posisinya bagus. Ketiga, kamu di sini juga ada orang-orang yang bijak dalam mengelola keuangan, pintar berbisnis. Ya. Kemudian di sini bijak dalam mempergunakan uangnya. Tahu uang ini untuk apa, baiknya mana yang urgent, mana yang enggak. Itu ya, dari semua yang saya sampaikan, sewaktu saya membacakan tarot, jangan diambil atau ditelan mentah-mentah semuanya loh ya. Kamu pilah dan pilih mana yang cocok saja, ambil. Yang cocok untuk kalian ambil. Ya, kalau ada yang nggak cocok abaikan saja karena ini pembacaan rame-rame bukan untuk kamu saja. Sering saya jelaskan. Lanjut. Sudah tahu Bunda, jangan diulang. Untuk yang sudah tahu ya sudah. Lah yang belum tahu kan harus saya kasih tahu
ya. Oke, Ace of Pentacle. Teman-teman, ada di sini kamu adalah sosok seseorang yang sedang berusaha ini. Masih dalam OTW ya, dalam perjalanan. Sedang proses OTW untuk mencari kesuksesan ya. Semua orang Bunda enggak semua. Ya, enggak semua kalau soal kesuksesan itu. Ada yang menerima, udah gini aja udah nyaman. Ada yang ngejar. Di sini banyak ya, enggak cuman sedikit dari semua yang nonton. Itu yang mengejar gimana caranya secara mungkin penghidupan semakin baik, semakin kaya mungkin ya, pekerjaannya semakin oke, semakin banyak penggemarnya, semakin populer kayak saya ini ya. Contoh ya, saya ngoyo gitu supaya apa? Supaya populer. Nah, mungkin seperti itu. Bunda pengen populer enggak? Ya, saya sudah cukup populer di desa saya. Ya. Cukup sudah. Itu lanjut ya. Six of Pentacles. Oh, tapi ini 2. Ya, saya nggak ambil yang 2 gini. 2 lagi. Ntar ya, saya mau pause dulu Saya mau bakar dupa sama pakai minyak dulu. Ntar, saya pause dulu. Yuk lanjut. Buat apa Bunda minyak? Buat goreng. Ya, sorry. Yuk lanjut. Siapa kamu ini yang nonton? Satu-satu ya. Justice. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kamu itu orangnya tahu mana yang prioritas, mana yang enggak. Dalam mengeluarkan uang pun juga seperti itu. Lebih ke bijak ya, bukan ke pelit. Bukan terlalu perhitungan, tapi memang memperhitungkan baik buruknya, bijak enggaknya, perlu enggaknya ya. Oke, kamu orangnya adil ya. Adil dan bijaksana ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Teruskan sendiri. Oke, di sini Queen of Swords. Oke, kamu itu adalah seseorang yang kadang-kadang kan bisa ya. Udah pakai logika, nggak usah pakai perasaan. Kamu nggak bisa. Dalam ngomong pun bisa pengaruh karena perasaan. Jadi antara pikiran sama perasaan kamu selalu terkonek. Nggak bisa sendiri-sendiri. Logika jalan sendiri tanpa pakai perasaan kamu juga nggak bisa. Nah, di sini kayaknya kamu sedang berusaha juga ya. Berusaha untuk segala sesuatu itu kamu pikirkan logis ya. Tapi masih belum bisa ya. Tapi kamu selalu mengusahakan itu. Atau di sini bahkan banyak yang sudah memang seperti itu orangnya. Sudah seperti itu. Jadi apa-apa maunya logis aja. Kayak saya. Apakah itu positif? Enggak juga ya. Jadi nanti kesannya jadi kayak nggak punya perasaan. Beberapa bisa seperti itu ya, walaupun nggak semua. Oke, lanjut. Seven of Pentacles. Waduh, kamu memang punya impian. Ini yang ketarik ke sini adalah orang yang punya semangat ya untuk kedepannya ya, untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan, berambisi untuk mewujudkan mimpi, berusaha di jalan yang baik, tapi juga ada kengoyoan karena saya lihat di sini lumayan menyita pikiran kamu ya, keinginan-keinginan kamu itu. Jadi yang ketarik ke sini adalah tipikal orang yang kalau punya keinginan atau sesuatu project atau apapun itu ya, kadang-kadang sampai mikirnya berlarut-larut. Kalau belum selesai ya, kamu nggak akan bisa tenang. Itu. Di sini ya, saya melihat kamu mulai banyak membatasi, kayak bikin pagar, kayak bikin benteng-benteng ya, pagar atau batasan-batasan untuk segala sesuatu, apapun itu, bahkan mungkin terhadap seseorang atau beberapa orang yang sekiranya bisa menghalangi mimpi kamu, harapan kamu, atau menghalangi usaha kamu. Kamu bikin batasan di sini. Apalagi orang-orang yang bisa bikin menambah pikiran kamu, ya. Itu. Karena apa? Kamu sedang menunggu proses dirimu sendiri, juga menunggu kayak ini ngalirnya kemana,
gitu. Oke, saya lihat. Menunggu ke depannya bagaimana. Tapi kamu tetap berusaha kok, saya lihat ya. Oke. Tricheliasis lagi, ada cinta segitiga. Ada tentang pertemanan, persahabatan. Kamu orang yang banyak teman, banyak sahabat, banyak circle. Juga beberapa mungkin ada yang terlibat cinta bersegi-segi. Kamu sedang bingung saat ini, ya, dan stuck. Oh, itu tadi yang dibicarakan hanyalah wacana, ya, wacana, keinginan, harapan. Banyak yang hanya wacana, walaupun tidak menutup kemungkinan juga memang yang sedang dialami seperti itu. Wacana yang jelas, ya. Paling kencang energinya secara keseluruhan adalah orang yang ingin membatasi dari hal-hal yang sekiranya bisa men-trigger pikirannya untuk tidak bisa untuk mencapai tujuan. Ya, coba saya mau lihat ya. Kamu punya tujuan apa ini di sini? Tujuan apa yang paling dominan ya? Semoga semesta memberikan jawaban tentang energi tujuan kamu atau keinginan yang sedang ingin kau wujudkan dan sesuatu yang sedang kau tunggu. Coba apa sih? Tapi kamu stuck gitu, masih stuck ya, diam di tempat. Ada yang sudah berusaha tapi ya di situ-situ aja energinya, masih belum banyak pergerakan. Kenapa ya Bunda? Nah ini kita lihat, kita mau cek. Apa sih tujuan kamu, keinginan kamu? Oh, ini tetap tujuan ya. Ada tujuan kamu jelas di sini. Tujuan. The word itu tujuan, bisa destinasi atau takdir. Berusaha menjalani takdir ini dengan logika, ya. Membatasi hal-hal yang sifatnya bisa membuat kamu nggak lancar ke tujuan kamu. Selalu mengusahakan. Bingung ya? Ya kalau general itu bingung karena energi banyak itu saya mau menyampaikan itu sulit kadang-kadang. Ya tujuannya. Ada yang terhadap hubungan ya. Terhadap hubungan. Ada yang tentang keuangan. Banyak. Seseorang. Oke. Kamu berusaha menyederhanakan keinginan, ya. Tujuannya apa? Oke, ada yang keuangan, ya, terlalu ngoyo aku cari uang. Kemudian tujuan ini ada kepada seseorang. Sebenarnya aku nggak muluk-muluk Bunda, maunya gini. Paling tidak dia perhatian, paling tidak dia mengasihi aku, paling tidak begini. Paling tidak menyeimbangkan, paling tidak menghargai aku. Ya, kayaknya energinya umum saja sih. Ya itu sih tujuannya. Tapi kamu sedang berproses, masalahnya akan bermasalah kalau kamu hanya berharap kepada seseorang itu berubah tanpa kamu merubah pola pikir, merubah dirimu sendiri, ya kan? Tapi yang jelas di sini kamu berubah untuk ke arah yang lebih baik, berusaha, ya. Ada kengoyoan sih, dan sembari itu kamu juga menunggu perubahan dari orang ini. Karena di sini saya melihat kamu ingin keseimbangan dalam hubungan. Semua orang ingin keseimbangan. Rupanya mungkin ada ketidakseimbangan di sini, ya, sehingga tujuan-tujuan kamu dalam hubungan tidak terwujud. Ya. Kamu sudah ngoyo kok, sudah cukup ngoyo. Ya, akhirnya kamu berusaha meredam, ya, nggak terlalu banyak keinginan, ya, lebih banyak pakai logika, dan kamu membuat banyak batasan untuk hal-hal yang sifatnya nggak penting. Oke, itu yang ketarik, ya. Saya mau lihat sih seseorang yang terhubung sama kamu, ya, yang sebenarnya dia adalah tujuan kamu. Kamu berharap dia bisa menyeimbangkan hubungan ini, ya. Kamu sudah ngoyo, tinggal nunggu dia. Ya, saya lihat siapa orangnya. Tetap fokus ke kartunya. Yuk. Siapa seseorang itu? Ya, kita harus cek juga. Sehingga nanti kita bisa kupas tuntas. Ya. Siapa sih dia, seseorang ini? Nanti kita lihat
Dia mau nggak nyimbangin? Ya, kamu kan sudah usaha. Dia mau nggak usaha? Saya lihat energi si dia ya. Bisa energi, karakter, sifat, kebiasaannya sama kamu, sikap dia, apapun ya. Kita lihat. Nah, orangnya stuck. Di sini banyak ya, yang kamu juga membalas lah, dia diem aja, ya sudah kalau gitu aku juga cuek gitu. Ya dia cuek duluan. Dia diem, banyak diem. Loh, ada di sini dia ini curang memang sama kamu. Ada yang setelah curang kemudian diem, ketahuan curang, diem, malu mungkin sama bohongnya. Ada orang ini suka bohong teman-teman ya, suka curang. Bukan orang yang jujur, bukan orang yang tulus kalau saya lihat. Seven of Swords soalnya. Apalagi orang ini kadang ya, kamu kan banyak effort ya. Kalau kamu effort ya, malah dicurangi. Oke. Orang ini kalau soal mengidolakan kamu, mungkin mengidolakan, cuman dia mengidolakan dirinya sendiri sih. Dia sangat bangga sama dirinya ya. Kalau saya lihat orang ini sama kamu, dari kalau saya bilang kamu tadi populer, mungkin kamu itu banyak yang suka, saya lihat dia juga sama kamu. Lanjut ya, lanjut. Kok banyak? Oke. Orang ini punya kendali atas dirinya, atas apa yang ingin dia lakukan, akan akan rencana-rencananya. Orang ini sulit untuk bisa dipengaruhi. Modelnya seperti itu. Jadi mungkin kalau kamu yang berharap dia berubah, bisa menyesuaikan kamu, memang agak sulit. Orangnya kaku, punya pemikiran sendiri. Lanjut ya. Oke. Orangnya hilang-hilangan ya, bikin kamu kepikiran. Sering bikin kamu kepikiran. Orang ini sering PHP ya, PHP. Dalam artian mungkin janjinya manis, omongannya manis, kemudian ngilang ya. Sekalinya muncul baik ya, kemudian ngilang. Sangat banyak ini yang energinya PHP. Orang tukang PHP. Tapi orang ini kepemilikan. Orangnya serakah. Sekali lagi, kalau kalian masuk ke dalam cinta bersegi, serakah, mau semua ya, doyan. Dan orang ini memang kalau sudah apa yang dia dapatkan, sulit untuk dia lepaskan. Walaupun contoh ya, punya mainan tapi ada mainan baru ya, pengen mainan baru ya, yang lama nggak dilepasin mainannya, tapi ya semuanya. Tapi karena terlalu banyak mainan mungkin ya, kalau memang akhirnya banyak mainan, akhirnya semua ya terabaikan ya, asal-asalan gitu. Bunda, kenapa sih kok manusia disamakan sama mainan? Ya, bijak-bijak dalam menyikapi teman-teman. Saya cuma memberikan analogi supaya mudah dipahami ya. Manusia kan bukan mainan ya, memang bukan, siapa yang bilang mainan? Itu contoh, woi. Ya. Eight of Pentacles. Herannya, orang ini kalau kamu ngilang ya, atau kamu mulai beda lah sama dia, dia ada kalanya mendekat. Nah, ini kayak film India, Three of Chalices ya, cinta bersegi-segi masuk. Orang ini banyak kesamaannya sama kamu ya, dari Two of Wands sama Three of Chalices. Kamu juga punya kartu ini, dimana Queen of Swords juga punya, kamu juga punya ini kartunya. Jadi orang ini banyak kesamaan sama kamu teman-teman. Mungkin kesamaan sifat, kesamaan pekerjaan, satu profesi mungkin. Kemudian circle-nya juga mungkin sama. Atau dia sama kamu beda circle tapi sama, banyak temennya. Gitu.
orang ini kadang baper ya. Kalau kamu agak menjauh dia baper. Kalau dia perhatikan sok cuek, kan repot ini. Orang ini repot, ini wakpot ya. Jadi itu sih energi kamu, energi dia bisa terbolak-balik. Kayaknya hampir mirip lah. Cuman yang bawah ini ada Seven of Swords, ini nggak bagus gitu. Oke, saya mau lihat ya energi dia ke kamu. Entah itu energi perasaan, energi keinginan, tujuan ya. Maunya apa, harapan, saya nggak membatasi ya. Biarlah semesta menunjukkan energi dia ke kamu. Oke, kita lihat energi dia ke kamu. Entah situasi kondisi dia ya. Kita ngalir aja teman-teman. Kita tanyakan ke semesta. Saya yang bacakan, kamu yang nonton dan menyesuaikan, yo. Kita lihat. Energi dia ke kamu. Energinya mode istirahat, hibernasi, Nine of Wands. Oke, lanjut ya. Membatasi. Kenapa saya melihat energi dia ke kamu secara umum ya? Tidak terlalu banyak. Nanti kita lihat situasi kondisinya. Kenapa seperti itu gitu. Oh, banyak kerjaan. Banyak yang dia urusin, bukan hanya tentang kamu atau hubungan sama kamu. Sibuk apa bunda? Kayaknya sibuk dengan dirinya sendiri, dengan urusannya sendiri. Dia pengangguran ya, mungkin sibuk ngelamun. Bisa aja. Coba lanjut ya. Energi dia ke kamu. Saya baca apa adanya loh. Saya nggak bisa membacakan hal-hal yang sekiranya itu, yang penting penonton senang ya. Oh iya, sedang sibuk teman-teman. Dan membatasi dari kamu. Nanti kita lihat sibuknya apa ya. Sama siapa. Energi dia ke kamu. Oke. Dia sibuk. Di sini ada sosok seseorang empress ya, permaisuri. Saya nggak tahu. Kalau tadi masuk dalam cinta bersegi-segi ya. Mungkin ini adalah cinta bersegi, atau bisa teman ya, sosok feminin ya, nggak ada cowok atau cewek. Itu cowok atau cewek? Di tarot nggak ada cowok sama cewek, adanya divine feminin sama divine maskulin. Silakan kamu yang sesuaikan. Ada sosok seseorang divine feminin ya, yang menyita fokusnya gitu. Bisa bosnya, bisa orang tuanya, bisa teman-temannya. Sehingga sama kamu ini istirahat harusnya tidur ya, tapi enggak. Istirahat sama kamu, sama yang lain enggak istirahat. Lanjut ya. 2. Apa ini? Oke. Loh teman-teman, orang ini fokusnya nggak ke kamu, ke orang lain ya, ketemuan sama orang lain ya, urusan mungkin kerja atau apa sama orang lain ya. Dia sibuk sama dirinya sendiri, urusannya banyak sih. Wah, ini tapi reverse. Lalu apa sih bunda?
Kayaknya dia ya sama kamu mulai nggak ini energinya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kayak mode istirahat gitu loh. Pergi bunda, istirahat tok ya. Nah, tapi kita lihat, kayaknya dia ada orang lain, teman-teman ya. King of Cups, Page of Cups. Oke, saya lihat siapa orang itu. Bisa macam-macam lo ya. Ini kan bukan khusus untuk kamu tok ya. Kamu sesuaikan saja dengan yang nyata. Yang nyata harus lebih dipercaya dong. Ini kan cuma baca energi saja dan bukan untuk kamu saja ya. Kalau untuk kamu saja itu personal. Coba saya lihat fokusnya ke siapa, ngapain aja dia, situasi kondisi dia ya. Lebih ke sana kita lihatnya. Fokusnya ketarik sama orang lain. Oh, kalau dia sudah menikah ya sama pasangannya ya. Dia belum menikah bunda. Ini pasangan saya ya. Ada di sini, tapi saya lihat dulu fokusnya ini loh kemana. Oke. Yang jelas fokus ke pernikahan. Dia single bunda ya, mungkin mau nikah sama orang lain bisa. Kalau saya lihat, kalau ini rumah tangga belum jelas di sini. Gak mau aku sok jelas ya, karena memang kartunya baru 2. Oke. Tuntutan pekerjaan, tuntutan keluarga. Ada. Lebih banyak tentang pekerjaan sih fokusnya. Orang lain itu siapa? Saya selesaikan dulu ya, biar enak bacanya. Memang ada sosok feminin, tapi lebih banyak ini adalah keluarganya, teman-teman. Ya, keluarganya, kerja untuk keluarganya, ya. Nggak ada cewek atau cowok lain, bunda. Kok dia mulai berubah aneh? Saya lihat lagi ya, karena arah ke sana ada, tapi yang kartu ini, oracle ini, menunjukkan justru ke arah keluarga sih, sama pekerjaan. Coba saya lihat lagi, tambahin kartunya supaya kamu seneng, puas. Fokus ya, kayaknya bakalan panjang bacaannya. Petunjuknya, energinya nggak mantep, kayak samar-samar, ngeblur, campur-campur. Dalam general ya saya nggak bisa terfokus ini rumah tangga saja, orang lama saja, enggak, sesuai petunjuk saja ya. Kamu yang sesuaikan. Kalau mau dibaca untuk kamu sendiri nggak campur-campur ya personal. Nggak bisa ini general dijadikan acuan. Banyak cinta rahasia ya yang masuk ke sini. Lama bunda langsung ambil aja emoh ya. Cara saya begini. Kalau rumah tangga, kamu sama orang yang ini berumah tangga ya. Aku kok takut ya, orang ini ada yang dia fokuskan tentang kedekatan yang serius sama orang lain. Kalau cinta segitiga kamu bukan pasangan sahnya. Kok lebih banyak ada orang lain lagi ya, selain pasangan sahnya. Kalau sama-sama single, ada yang keluarga orang lain itu
Ada yang memang orang baru, banyak orang baru. Ketemuan-ketemuan. Yes, yes. Aduh. Aduh. Waduh, hubungan kamu ini rawan. Rawan, teman-teman. Karena ada pihak lain. Ya. Saya lihat ya, energi dia sama pihak lain itu seperti apa. Kalau dia ke kamu, Nine of Wands ya, modenya istirahat. Saya lihat ke orang lain enggak, ya. Jadi kayaknya sudah pindah gitu loh. Coba saya lihat. Energi dia ke kamu sudah, ya, ke orang lain ini. Saya mau lihat. Nanti judulnya ini ya. Dia ke kamu versus dia ke orang lain. Kayaknya itu sih lebih cocok ya. Judul itu akan saya cantumkan atau saya bikin setelah pembacaannya selesai. Kalau tema saya tanyakan ke semesta, ngono ya. Jadi saya nggak mau terpaku sama judul sehingga saya terbawa bacaannya dengan judul tersebut. Aku nggak mau. Maka dari itu kadang-kadang saya dalam menyampaikan itu masih mikir ya. Kalau ada judulnya enak sebenarnya. Arahnya ya gitu-gitu saja gitu. Bisa ditebak. Kalau ini enggak. Demun. Ya, rahasia. Mungkin ya sama orang lain itu. Mungkin kamu nggak tahu, disembunyikan dari kamu. Yang jelas dia tertutup soal itu. Ya mungkin kamu nggak tahu ini. Dedet sama Coffin. Wes intinya ya, energi dia ke orang yang lain itu ya lebih besar daripada ke kamu karena ke kamu stuck. Ya saya harus bicara apa adanya. Oke. Saya lihat energinya kalau secara tenang-tenang saja enggak sih dia sama orang lain itu. Ada pergolakan juga. Saya nggak tahu entah pertengkaran entah apa. Ya sebenarnya hubungan sama orang lain itu saya merasakan kok ya agak lama ya. Ini saya nggak tahu ya apakah kamu sudah tahu atau enggak. Udah lama dan energi dia ke orang lama itu lebih ke fokus karena apa? Kayaknya mereka punya permasalahan yang harus mereka selesaikan. Jadi fokusnya nggak ke kamu. Oke. Ya dia lebih intens ke sono daripada ke kamu. Energinya lebih besar ke orang lain itu. Ya, saya nggak tahu mereka bertengkar atau mereka ada masalah apa. Ya, saya nggak mau bahas itu. Ini kan tentang kamu, ya. Nggak mau bahas soal orang lain, ya. Itu sih. Cukup melebar juga sih hari ini tentang ke orang lain, energi dia ke orang lain. Yang penting kan dia ke kamu ya. Itu sih. Jadi energi kamu memang kurang ya, kurang. Ke orang lain malah lebih besar. Dia lebih ngoyonya ke sono. Gitu. Ya. Terus dia ke aku ini apakah sudah nggak cinta? Apa hanya mode istirahat saja? Ingin melanjutkan lagi? Kayaknya masih gitu sih ya. Bukan nggak mau sama sekali ya. Karena dia ruwet sama yang lain sih masih. Coba saya lihat ya. Apa yang dia rasakan terhadap dirimu ya. Itu penting. Kenapa? Kalau memang sudah ada orang lain, pastinya ya, ada orang lain yang mempengaruhi hubungan kamu sama dia. Pastinya perbandingan itu ada. Ya, kompetisi itu ada. Coba saya lihat. Apa yang dia rasakan terhadap dirimu? Aduh. Kok sulit ya, mejanya licin. Kok dipukuli kenapa bunda? Biar empuk. Oke.
Walaupun kalian banyak kesamaan seperti yang saya sampaikan di awal ya. Kayaknya kayak energi kamu sama dia itu memang ada penghalangnya. Ya mungkin orang lain itu penghalangnya bisa juga ya. Jadi terasa berat kayak ini ya. Mau bawa menahan batu ini di perengan, tahu perengan, lereng ya. Itu sulit, itu berat. Supaya kalau ini kalau nggak ditahan ya, gelundung dia. Gelundung apa gelundung? Ini nggak terbuka, ini yang terbuka. The Rider. Rider itu energi datang, energi masih mau lah, intinya seperti itu ya. Kalau soal mau apa enggak sama kamu, masih mau ya. Ya saya yang nggak mau bunda, dia gitu ya. Ya terserah sih, tapi dia masih ada kok energi ke kamu. Entah ada butuhnya, entah palsu-palsu ya. Dia memang lagi pusing sih teman-teman ya. Mungkin karena masalah dengan orang lain itu ya, mungkin kamu nggak tahu ya, atau mungkin kamu tahu. Sesuaikan aja. Yang jelas saya kan cuma menarik energi bagaimana dia ke kamu ya. Masih sayang atau masih mau ya. Kalau maunya masih mau ya, bukan nggak mau ya. Oke. Tapi memang ini lebih kepada mau. Di sini the ship dan the ship, artinya ya, dia sama orang lain itu mau, sama kamu juga mau. Tapi sementara ini dia memang lagi ingin bebas dulu, artinya ingin dia ngurusin dulu ya kepusingannya itu. Jadi dia menghalangi energi dia ke kamu, the wheel ya. Intinya ya, sejauh mana dia pergi, sejauh mana dia menghindar, sejauh mana dia stuck ya, ya kembalinya ke kamu juga. Ada energi kembali juga. Kapan bunda kembali nggak tahu ya, aku nggak mau jawab yang gitu-gitu ya. Bakalan ini nggak, bakalan datang nggak, kapan datangnya, jam berapa, tanggal berapa, pakai baju apa, naik mobil apa ya, aku nggak mau jawab. Lagi pula kalau saya jawab khayal juga ya. Hal yang kedepannya terjadi miliknya Tuhan, share-nya Tuhan, rahasia Tuhan. Manusia seperti apalagi seperti saya ya, terus ngomong lagi ke orang lain seperti kamu semuanya yang nonton. Aku nggak mau kayak gitu ya. Jadi anggap saja orang ini masih mau lah, intinya seperti itu sama kamu ya. Terus sama yang lain kenapa itu ya, kenapa mau juga? Katanya dulu janjinya dia setia ya. Dalam janji itu orang biasanya ya menyesuaikan dengan situasi saat itu ya, moodnya dia, situasi saat itulah. Sementara ke depannya kan kita nggak pernah tahu ya terjadi apa ya. Mungkin terjadi sesuatu sehingga dia nggak bisa mewujudkan janjinya, sehingga dia seakan nggak cinta lagi sama kamu seperti dulu ya. Ya karena ya ceritanya sudah beda. Dulu kamu sama dia saja, sekarang ada orang lain. Atau dari dulu sudah tahu memang ada orang lain. Kalau sudah tahu seperti itu harusnya tahu resikonya, dimana dia hilang-hilangan atau nggak fokusnya hanya ke kamu. Tapi janjinya dia udahlah, nggak usah mikirin janji ya. Janjinya manusia itu kalau kamu pegang erat ya, itu membuat kamu kecewa. Mending kamu pegang janjinya Tuhan, nggak mungkin luput, nggak mungkin meleset. Oke. Jadi itu sih. Terus maunya dia apa? Dia mau ninggalin aku ya bunda ya, memilih yang sono ya, yang atau memilih orang lain, atau dia ingin ninggalin aku ya, nggak mau lagi sama aku. Kalau di sini sih nggak ingin ninggalin ya. Coba kita lihat apa yang ingin ya, keinginan, bukan melihat apa yang akan terjadi ya. Energi, mungkin dia punya rencana, dia punya tujuan atau keinginan yang ingin dia wujudkan ya. Bisa diwujudkan, bisa enggak. Ya rencananya bisa dilakukan, bisa juga enggak ya. Tapi kita lihat aja energinya. Kan baca tarot itu baca energi loh ya. Bukan nonton video tentang si dianya kamu ya. Kayak aku memantau dia pakai CCTV, enggak kayak gitu ya. Enggak kayak gitu teman-teman. Yuk kita lihat.
Apa sih maunya dia? Pengen gimana? Maunya apa? Kalau saya lihat maunya menyelesaikan dulu permasalahan sama orang lain itu. Ya. Setelah itu Bunda, ya kayaknya pinginnya ke kamu. Ya. Ke saya mau ngapain? Nggak tahu. Mau ngapain ya? Memperbaiki hubungan mungkin ya. Kalau kalian berharap jawaban atau pembahasan saya itu hanya membahas tentang menyenangkan kamu ya. Dia menangis karena cinta sekali sama kamu. Mungkin ada kalanya ditunjukkan seperti itu, tapi bacaan saya tidak saya arah-arahkan gitu loh. Jadi apa adanya ya. Kalau suka kamu subscribe ya. Siapa yang suka tapi belum subscribe, yang nggak suka jangan di subscribe ya. Coba self love. Jadi orang ini lebih kepada ego ya, maunya menuruti egonya. Kamu suruh sabar dulu, dia mau bebas-bebas dulu. Sampai kapan Bunda nggak tahu, bisa lama, bisa sebentar, bisa seterusnya. Oke, kearifan. Oke, bedakan cinta dengan fokus. Oke, discernment, ketajaman. Jadi dia itu sekarang memang jujur saja, nggak mikirin kamu, mengabaikan kamu, ada hal lain ya. Menurut dia memang hal lain itu yang lebih penting didulukan. Jadi kamu bukan prioritas bagi dia. Dia maunya fokus kepada yang dia prioritaskan terlebih dahulu ya. Bukan berarti sama kamu nggak mau sama sekali, nggak loyalty. Sama kamu tetap dia mau bergerak sesuai keinginannya dulu ya, nggak bergerak ke aku, masih belum, karena dia mau menyelesaikan dengan orang lain. Bukan menyelesaikan ya, menyelesaikan permasalahan, bukan menyelesaikan hubungan. Tapi sama kamu tetap itu. Intinya dia menginginkan kamu sabar dulu ya, sabar dulu. Dia menginginkan seperti itu. Kecuali memang dia sudah pindah ke orang lain, sudah tidak membutuhkan kamu, sudah nggak mau sama kamu, menjauh, memang nggak butuh kamu, sudah pindah dia ke orang lain, nggak seperti itu ya. Dia masih mau sama kamu ya, tapi dia mau menyelesaikan dulu urusannya sama orang lain itu. Karena apa? Dia dari awal ya jelas sekali ya. Kamu berharap orang ini menyeimbangkan hubungan, kamu yang effort, dia kok enggak ya. Lah kan dia ada seperti ini kejadiannya. Jadi mungkin harapan kamu bisa bukan dipupuskan, tapi sabar dulu ya. Saya doakan orang yang kamu harapkan ini bisa mengimbangi kamu, karena saya lihat kamu kan sudah istilahnya semuaan lah, totalitas sama orang ini. Kenapa dia enggak ya? Karena ada urusan sama orang lain, bukan hanya memanfaatkan kamu, enggak mau sama kamu, tapi maunya sama orang lain, bukan yang seperti itu ya. Tolong dibedakan. Paham sampai sini? Oke, terus pesan semestanya apa? Kalau saya ya, pesan saya ya sabar. Kalau mau, kalau nggak mau ya, kamu merasa nggak betah, bolehkah saya tinggalkan dia? Boleh aja, asal nggak, ini bukan pasangan sah kamu. Ya kan? Harusnya kalau orang berkomitmen, harusnya fokus sama pasangannya. Komitmen pasangan sama pasangan ya. Terutama rumah tangga, nggak bisa seenaknya ditinggalkan gitu, atau cerai gitu ya. Kan dipersatukan atas nama Tuhan. Tapi kalau bukan pernikahan, boleh saya tinggalkan dia Bunda, boleh aja ya. Nah, kalau dia komitmen sama kamu, ngapain fokus sama yang lain, ke kamu enggak, kan logikanya gitu. Nah, terus kamu dianggap apa? Ya enggak sih? Itu sih. Jadi cuman itu. Tapi kalau kamu, repotnya kalau kamu itu cinta sama dia ya, cinta sama dia, kamu memang gak pingin meninggalkan, pingin dia berubah, kepingin dia ke kamu kayak dulu lagi, kepingin dia perhatian. Nah itu yang susah
ya. Karena saya cuma membaca, saya nggak punya nggak berkompeten untuk membuat seseorang yang ingin yang kamu inginkan ke kamu, ya. Kalau kamu kompeten, kamu doa sama Tuhan yang terbaik, ya kan? Nggak nyuruh-nyuruh Tuhan, Tuhan datangkanlah dia, bukan seperti itu, ya. Berikanlah yang terbaik, kamu legowo, kamu berusaha menerima apapun petunjuknya Tuhan, ya. Kalau ditunjukkan seperti ini, ya, kamu sudah doa, ditunjukkan orang ini memang lebih fokusnya ke orang lain, ya sudah mungkin ditunjukkan bahwa ini orangnya nggak fokus ke kamu, berarti kamu harus ambil langkah. Jadi kalau untuk kamu yang ingin meninggalkan dia nggak apa-apa, asal bukan pasangan sah, bukan pernikahan, ya. Gak apa-apa, lah ngapain kok enak banget ya, kita yang fokus sama dia fokus sama yang lain. Tapi biasanya orang sulit mengambil keputusan karena apa? Kebimbangan hatinya, karena apa? Masih ada keinginan untuk menarik, ya. Sulit untuk mengikhlaskan sesuatu yang sebenarnya sudah gak layak, ya. Biasanya jadi dilema, ya. Jadi dilema maksud saya, ya. Dilemanya apa? Ya dirimu sendiri yang berdilema karena perasaan, ya. Kalau sudah nggak layak, buang teman-teman, lah ngapain, apalagi bukan siapa-siapa. Kalau kembali lagi, dia dulu begini, dia dulu begini, dia pernah janji begini, kita hidup di masa sekarang dan ke depan, bukan hidup di masa lalu, ya. Oke. Pesan semestanya apa? Pesan semestanya apa? Dikasih 2. On your divine power sama love life. New or renew romantic love is here for you. Artinya gini, ya, on your divine power. Artinya pergunakan kekuatan kamu sendiri, ya, yang diberikan oleh semesta. Replace codependent people pleasing with assertive and empowerment. Jangan kamu melakukan yang kamu bilang, aku sudah banyak melakukan, banyak memberikan sama dia, tapi dia kenapa seperti itu? Artinya seperti ini. Ini juga mungkin satu momen di mana diingatkan sama semesta bahwa jangan jadi orang itu people pleaser, people pleasing, ya. Berkorban untuk orang lain, kalau orang lain itu tidak memberikan yang sesuai harapan kamu, tidak bisa menyeimbangkan, kamu kecewa, ya. Sebenarnya yang mau siapa? Baik dan totalitas sama orang itu kan kamu sendiri, ya. Kan kamu sendiri. Ini diingatkan juga loh, kan kamu yang mau seperti itu, kamu memberikan, kamu total sama hubungan ini, kamu cinta sama dia, nggak ada yang suruh loh. Intinya seperti itu. Silakan kamu sikapi dengan bijak saja. Aku cuman bacain, ya. Jadi kalau memang ternyata ketulusan kamu itu tidak terbalaskan, ya, mungkin memang bukan dia yang bisa membalas ketulusan kamu, ya. Ya sudah, anggap saja semua itu kan sudah berlalu, ya, atau mungkin sekarang sedang terjadi, ya. Lebih baik lepaskan itu, anggap saja sedekah hati, sedekah apa, yang jelas bagaimana kita sekarang dan kedepannya, kamu sekarang dan kedepannya, ya. Karena di sini new or renew romantic love is here for you. Artinya gini, kalau memang kamu sudah mohon petunjuk sama Tuhan, tetap didekatkan sama dia, mungkin dia berubah menjadi baik, ya mungkin kamu bisa renew sama dia, memperbaharui lagi hubungan. Tapi kalau dia nggak seperti itu dan kamu tunggu sudah lama sekali, ya, 9 tahun gitu terus, lah ngapain, ya, 9 bulan 10 hari, ya, nanti keburu lahiran. Mending kamu alihkan pikiranmu, ya, alihkan hidup kamu,
Jangan hanya berfokus sama dia, nunggu dia, sama orang lain seperti yang saya bilang tadi. Kalau ditinggalin gimana Bunda? Ya nggak apa-apa. Jangan setelah kamu ingin meninggalkan dia, kamu tanya, kalau saya tinggalkan gimana dia Bunda? Lah berarti kamu kan masih ingin respon dari dia. Biasanya orang yang pernah disakiti ingin orang yang menyakiti itu juga merasakan sakit kayak kita. Tapi tahu nggak teman-teman, itu rugi buat kita. Kitanya sulit move on, kita memendam mungkin amarah, dendam, kecewa, sakit hati, nggak terima di dalam hati itu jadi sampah untuk jiwa kita, ya. Dianya nggak ngaruh, ya. Jadi pergunakan kekuatan kamu, ya, untuk apa ya? Kayak untuk menerima, berdamai dengan diri sendiri, punya kekuatan untuk bangkit dengan orang ini atau tanpa orang ini. Kalau dengan orang ini semoga orangnya menjadi seperti yang kamu harapkan, ya. Ada kemungkinannya Bunda, ada aja, ya. Tuhan kan maha membolak-balikkan hati. Bukan saya yang membolak-balikkan kartu. Jadi mintanya sama Tuhan ya teman-teman ya. Semoga kamu ada love life new or renew ini ya. Romantic love is here for you ya. Mungkin bacaan ini untuk kamu yang mungkin udah lepasin aja orang ini ya, berharap sama ada orang lain yang menggantikan dia yang lebih baik dari dia. Amin ya, saya aminkan. Sekali lagi, ini di luar hubungan rumah tangga. Kalau rumah tangga nggak bisa di model-model gini ya. Atas nama Tuhan soalnya, jangan main-main ya. Kalau bukan rumah tangga is okay lah. Jadi sekali lagi ini bisa jadi pelajaran kamu ya. Kalau kamu memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan kamu, keinginan kamu, lakukanlah dengan tulus ya. Jangan berlebihan. Jadi jangan memberikan sesuatu di luar kapasitas kamu. Contoh ya, aku sudah mati-matian ngasihkan semuanya sampai aku hutang ya demi dia, nggak ada yang suruh. Ya. Tetap harus pakai logika bahwa itu kan kemauan kamu juga gitu. Aku sangat cinta, sudah cintanya mentok Bunda ya. Sampai langit ketujuh seumpamanya. Lah kok jauh banget ya. Siapa yang suruh gitu. Dan sementara kamu seperti itu tapi kamu berharap orang lain bisa mengimbangi itu. Aku rasa nggak bijak ya. Orang punya pemikiran dewi ya, punya perasaan sendiri, punya pendapat sendiri, punya kehidupan sendiri, walaupun lah itu pasangan. Berharap sama manusia nggak apa-apa ya. Kalau berlebihan itu biasanya kalau kecewa jadi stres, kita yang rugi sendiri. Itu sih. Oke. Saya kira itu saja sih, semoga bacaan ini walaupun saya rasa kok kayak kurang mantep ya energinya ya, kayak gelambiar kemana-mana ya, tapi ya saya cuma baca itu dan saya berikan beberapa contoh untuk mempermudah pemahaman itu aja. Saya kira itu sih, semoga bermanfaat positif ya, sehingga berkah untuk saya yang bacakan, berkah untuk kamu yang buang-buang kuota nonton video ini. Sikapi dengan bijak bacaan ini, ambil yang menurut kalian menyenangkan, cocok, berguna ya. Yang bagi kamu ini nggak asik ya, abaikan, karena ya sorry, ini bukan hanya untuk kamu, untuk rame-rame ya. Jadi jangan terlalu sensitif. Teman-teman, gimana caranya untuk personal reading sehingga nggak rame-rame seperti ini, campur aduk, membingungkan ya? Ketik daftar tarot, kirimkan daftar tarot aja ya. Selain itu nggak terbalas karena mungkin nggak akan terabaikan sama admin ya. Ketik daftar tarot, kirimkan ke admin, bukan ke saya. Nggak ada nomor saya di mana-mana ya. Nomor saya hanya untuk keluarga. Untuk kerja itu admin ya. Nomornya admin di mana Bunda? Di bawah deskripsi video YouTube, setiap video YouTube. Ya, ada nomornya Kak Flori namanya. Tapi ketiknya daftar tarot aja. Nanti akan dibalas sama Kak Flori. Ya, balasan dari Kak Flori dibaca. Yang jelas semuanya berbayar. Ya. Jam kerja jam 3 sore sampai jam 8 malam saja. Ya. Kalau memang wantri terlalu banyak mungkin saya tambahin ya, lembur untuk Kak Flori jadi mulai jam 12. Itu jarang tapi. Jarang kalau memang sudah parah ya. Jam 3 sore sampai jam 8 malam ya. Jadi kamu kalau chatting di luar jam itu kamu harap sabar ya. Sesuai dengan jam kerja Kak Flori. Itu aja. Pembacaannya dengan apa? SMS enggak ya. Dengan chatting enggak, voice note enggak. Dengan video call ketemu langsung dengan saya, bisa interaksi langsung. Kamera matikan terserah, saya enggak pingin tahu juga wajahnya yang baca di saya.
Yang penting kamu isi formnya, kamu transfer di hari yang sama ya, supaya tidak membingungkan, supaya terbaca. Setelah dapat jadwal ya, yang jadwalkan itu Kak Flori ya. Bukan Kak Flori saya bayar ya, saya mau daftar untuk hari ini, enggak gitu. Yang nentukan Kak Flori. Ya. Itu. Bisa interaksi langsung. Pertanyaannya berapa Bunda? 10 boleh. Loh, 50 boleh kok. Tapi saya hanya menyediakan 2 durasi, 15 menit sama 30 menit. Pikir-pikir matang-matang ya. Pertanyaan penting apa yang mau kamu tanyakan supaya bisa efektif gitu loh video call-nya dengan durasi yang seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya. Yang mau personal reading cepetan karena minggu depan saya libur. Oke, terima kasih banyak semuanya dan sampai jumpa. Bye-bye. Jangan lupa nonton video saya yang lain ya. Yang belum subscribe, belum follow. Oke? Bye-bye. Makasih ya.